warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Handayani dari Prodi Akuntansi. Saya akan menyimpulkan materi mengenai identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Adapun faktor-faktor pembentuk identitas nasional, terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Adapun faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah. Mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti masa-masa menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional menurut Shoryada ada 4, yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat akritif, ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bung Karno ketika pidato di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang ketiga, kebudayaan. Kebutuhan akan suatu kebudayaan yang dapat diterima sebagai kerangka acuan bagi suatu bangsa itu semakin terasa kuat di negara yang baru merdeka. Yang terakhir, bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem pelembangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sasaran berinteraksi antar manusia. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.